Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi hab li hukman wa alhiqni bis shalihin. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Qaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum mundirun minhum faqala قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به
جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعيد بالخلق الأول في لبس من خلق جديد. Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Qaf. Apa artinya Qaf itu saya tidak tahu. Surat ini jumlahnya 45 ayat diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Isi daripada surat ini adalah menerangkan tentang keagungan Quran. Al-Quran itu kitab yang agung. Tidak ada duanya. Terpuncak. Itu. Dan juga menerangkan tentang apa itu? Kuasa Allah. Kuasa Allah. Yang menciptakan Al-Quran itu. Dan juga menurunkan Al-Quran ini kepada manusia yang agung. Jadi tidak dua-duanya. Paling puncak, paling agung. Kita pelajari sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf. Ini merupakan peringatan. Kalau banyak ulama menjelaskan itu, ini peringatan bagi manusia. Yang tentunya kamu tidak akan bisa menciptakan Al-Quran. Yang hurufnya dari Qaf, Qaf, dan Alif, Lam, Mim, Nun, dan sebagainya. Baik kamu jadi satu antara manusia, tokoh manusia, serta jin, dan lain sebagainya. Berkumpul jadi satu untuk menciptakan kitab suci Al-Quran. Tidak ada yang bisa sampai kapanpun itu. Oleh karena itu ikutilah tuntunan ini karena ini mukjizat dari Allah yang menciptakan alam semesta ini. Gitu. Kalau kamu tidak mau mengikuti pasti Allah akan mengazabmu itu. Itu Qaf itu peringatan. Wal Qur'anil Majid, demi Quran yang sangat agung, majidun agung, tinggi. Jadi orang puncak paling tinggi kecuali Quran itu. Ya toh? Agung dalam isinya, ya kandungannya sangat agung, rinci, jelas, gamblang dan sebagainya. Kalimatnya tersusun rapi, baik, Masya Allah, Quran. Jadi tidak ada duanya. Dan kenapa demikian? Karena ini adalah yang menurunkan tuh Allah Quran. Quran itu yang menciptakan Allah, yang menurunkan Allah. Diturunkannya Al-Quran di lewat malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Agung sekali itu. Ya, tetapi manusia itu ada sing menentang karena keagungan Allah. Padahal Quran ini yang menciptakan Allah Rabbul Alamin, yang menciptakan alam semesta ini termasuk manusia. Tapi menungso iku sing menentang itu. Bal ajibu an ja'ahum mundhirum minhum faqalal kafiruna hadza syai'un ajib. Bal ajibu, bahkan mereka itu tercengang. An ja'ahum, telah datang kepada mereka seorang memberi pengiringatan. Ya, mundhirum minhum, dari kalangan mereka sendiri. Mereka tercengang.
Loh, yang begitu agung, yang begitu indah kok ono sih dari kalangan mereka sendiri itu menyampaikan ini. Ya, gitu loh. Kok gak malaikat gitu loh. Nah, kalau malaikat tentu kamu tidak bisa melihatnya, dan malaikat itu akan mewujudkan dirinya sebagai manusia. Ya manusia juga. Nah itu. Nah kok aneh saya kira iku dek tercengang. Faqalal kafiruna hadza, maka berkatalah orang kafir itu. Ya toh? Dari peringatan Quran itu dikandani oleh Quran bahwa kamu nanti itu mesti mati, setelah mati itu pindah tempat hidup lagi di akhirat, di barzah, nanti ada hari pembalasan. Iku kaget. Faqalal kafiruna hadza, maka mereka berkatalah orang kafir itu tentang peringatan Quran itu, syai'un ajib, adalah suatu hal yang ajaib itu, aneh itu. Kok iso wis mati kok diuripno maneh gitu loh. Mungkinkah Tuhan itu bisa menghidupkan lagi mulai zaman Nabi Adam sampai dengan akhir nanti itu? Berapa triliun manusia itu? Gak kerepotan tak Allah ngono. Aidza mitna wa kunna turaba dzalika raj'um ba'id. Nah itu. Baru dijelaskan bahwa manusia nanti itu hidupkan lagi. Aidza, apabila ya, Aiza, apakah bila mitna wa kunna turaban, kami telah mati dan setelah menjadi tanah, ya toh, hancur tulang belulang ini, zalika raj'um ba'id, itu adalah suatu yang pengembalian yang sangat tidak mungkin dari ini itu. Gak mungkin. Berapa banyak manusia akan dihidupkan begitu? Gak kerepotan tak Gusti Allah. Nah itu. Nah, tidak mungkin dari ini dia itu. Qad alimna ma tangkusul ardu minhum wa indana kitabun hafid. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan, apa yang dikurangkan oleh bumi. Ya. Tadi Allah itu ngerti, nanti itu Allah itu tahu bahwa apa manusia yang mati ditanam, dimasukkan di bumi ini, mana yang akan dikurangkan oleh tanah itu. Ya, dihancurkan. Pertama mungkin apa namanya, perutnya meledak, ya, terus dipangan set. Itu nanti dipangan set, sing lemu-lemu tambah senengane set. Sampai habis tinggal kerangkanya saja itu. Dintekno karo iku. Ya itu. Jadi qad alimna ma tangkusul ardu, sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dikurangkan oleh bumi ini. Itu dua makna itu. Ada makna yang pertama, dilebokno kuburanku dihancurkan opo entek wis iku sampai tinggal. Tapi ada salah satunya yang tidak bisa dihancurkan. Apa itu namanya? Tulang ekor itu. Tulang ekor tidak hancur. Nah itu. Yang kedua, Allah itu mengetahui apa yang dikurangkan olehnya sehingga tetap keadaan baik manusia itu. Apa itu? Dalam kehidupan manusia ini ada yang dikurangkan, ono sing dikeluarkan melalui sistem yang ditetapkan Allah. Kotoran dikeluarkan, terus apa? Air itu dikeluarkan, terus begitu. Sehingga seandainya kita bisa berpikir, seandainya tidak ada yang dikeluarkan tuh mangan terus ya apa? Koyok dadi buta awak dhewe. Gede dah. Itu ya itu. Qad alimna ma itu. Qad alimna ma tangkusul ardu minhum wa indana kitabun hafid. Dan tubuh-tubuh yang mereka dan pada sisi kami itu ada kitab yang memelihara. Jadi bukan berarti itu tidak akan terlupakan. Allah tidak akan terlupakan. Allah selalu maha mengetahui itu. Ya, tadi kalau kita itu kadang-kadang kan lali, supaya gak lali ada buku untuk catatan supaya gak lali. Tapi Allah tidak, maha mengetahui. Itu ada kitab untuk memelihara itu sehingga tidak lupa, tetap tahu itu. Ya, tetap tahu itu. Balkan zabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amri marid gitu. Sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran. Jadi mereka itu sebenarnya mendustakan kebenaran. Lamma ja'ahum fahum fi amri marid. Tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka fi amri marid, berada dalam keadaan kacau balau. Begini, Pak. Bal kadzabu, sakjane menungso itu kadzabu itu apa namanya? Dusta.
Ya, memang dia itu sengaja orang gelem menerima Quran, mengabaikan Quran orang gelem. Dia benci orang seneng karo Quran. Sengaja memang itu dosa. Kenapa? Karena Al-Quran itu datang kepada mereka. Ya, kalau dia Quran itu adoh teko DE, oh bisa. Aku tidak tahu kenapa, karena jauh dari saya. Ya, tapi di sini tidak. Al-Quran itu datang kepada mereka itu, kepada manusia. Loh, aku tidak tahu kok. Tidak tahu apa? Artinya orang ngerti, karena itu bukan bahasa kita. Ono orang yang membawa ke sini, ke situ adalah menjelaskan Quran. Tapi mereka tidak mau, berarti dia tuh sengaja, manusia itu menolak Quran. Ya toh? Kalau Quran jauh, boleh kamu mengatakan begitu. Atau datang kepadamu tidak ada yang menerangkan, itu boleh mengatakan demikian. Tetapi orang sing mengatakan begitu, kalau sing nerangkan dan cedek datang kepadamu, kok kon gak gelem, berarti sengaja dia itu tidak mau menerima Quran. Ya toh? Nah, fi amri marid. Lah orang sing gak gelem menerima Quran ini tidak mau mempelajari dan tidak mau memperhatikan Quran itu, fi amri marid, berada di dalam kekacau balau. Apa itu? Bingung. Sehingga mereka yang tidak mempelajari itu macam-macam tanggapan Quran itu. Oh, Quran itu adalah Muhammad itu sihir. Lah Quran itu adalah mantra sihir. Nah, ya. Itu. Oh, Al-Quran itu adalah itu penyair gitu. Muhammad itu penyair dan itu syairi Quran itu macam-macam. Itu adalah mantra dukun itu semacam-macam itu. Karena mereka tidak mau mempelajari tapi ngomong. Ngilokno itu loh. Itu yang paling berat itu. Gak roh tapi iku ngilokno, gak gelem ngilokno iku sing berat. Sehingga karena dia tidak mempelajari Al-Quran, maka tidak sama. Sampai sekarang juga begitu. Itu zaman dulu demikian. Sampai sekarang juga sama. Gitu loh. Ya toh? Nah, tanggapannya berbeda-beda. Sekarang jangan membahas tentang masalah Quran yang banyak. Tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena tidak ada mempelajari Al-Quran macam-macam omongan nih. Gitu loh. Afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Nah, sekarang baru akan dijelaskan oleh Allah. Nah, kalau kamu menuduh bahwa tidak ada hari pembalasan, tidak mungkin manusia itu dibangkitkan lagi, itu hidup lagi. Sekarang dibuktikan oleh Allah. Afalam yanzuru, maka apakah mereka itu tidak melihat? Apa kon gak ketok? Nah, ila samai, nah delok niku langit. Akan langit itu yang ada di atasmu itu. Fauqahum kaifa banainaha, di atas mereka itu bagaimana kami telah membangunnya itu. Ya apa bisa membangunkan langit itu? Itu coba dipikirkan itu. Orang ono cagake langit itu. Golek ono cagake ono gak. Wa zayyanaha, dan kami hiasi langit itu. Ono dihiasi oleh Allah langit itu. Pertama hiasannya adalah matahari. Ya toh? Dan matahari, hiasan matahari yang bisa bersinar sebagai sumber sinar matahari, sumber cahaya. Nah, itu dijalankan oleh Allah, diatur setiap pagi terbit dari barat sampai ke lagi amat kalian. Terbit dari timur, tenggelam ke barat, terus begitu setiap hari. Tidak bisa tidak dirubah, tetap waktu-waktunya tetap. Coba sekarang jenengan masih berdoa ya apa aja. Ya Allah, terbitkan hari ini matahari. Bisa enggak? Enggak bisa, enggak akan bisa. Sudah diatur oleh Allah. Setelah itu dianukan ada yang memantulkan sinar matahari itu bulan. Gitu. Betapa indahnya itu bulan. Gitu. Itu dijalankan oleh Allah dalam mengelilingi matahari. Ada juga dihiasi oleh Allah dalam bintang. Bintang bengerlapan, ya Allah, indah begitu. Supaya apa? Supaya nyaman menungso itu. Di samping bintang itu sebagai hiasan langit, itu juga dijadikan oleh Allah sebagai petunjuk jalan. Dari bintang sing gede, sing bersinar terang di sana. Bari di tengah laut baru jenengan bisa merasakan.
Ya toh, baru bisa merasakan. Di samping itu juga menjaga langit itu supaya setan jin itu sing kate munggah langit mau merekam apa jenenge suara-suara rencana-rencana Allah, malaikat yang ada di langit gak direkam karo jin diantemi melalui meteor-meteor itu. Nah, itu. Nah, di situ loh Allah apa itu? Wa malaha min furud, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak. Gak ono retak-retak itu loh. Ono retak-retak indah. Sedikit pun tidak ada. Ya kan? Wal ardo madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zaujin bahid. Wal ardo, dan bumi, ya kan? Madadnaha, kami hamparkan, dihamparkan oleh Allah. Walaupun ada ilmuwan itu mengatakan bahwa bumi itu bulat, tapi kita rasakan hampar. Ya toh. Wa alqaina fiha rawasiya, dan kami letakkan padanya gunung-gunung, ditancapkan gunung itu. Karena bumi ini berputar supaya tidak oleng, supaya bisa dinikmati oleh manusia, ditancapkanlah gunung itu. Wa ambatna fiha min kulli zaujin bahid, dan kami tumbuhkan kepadanya segala macam tanaman bahijun yang indah-indah. Coba itu Allah menempatkan itu supaya manusia itu tenang. Coba alam raya itu. Bumi itu antara bumi dengan langit ini ada atmosfer. Apa atmosfer itu? Udara itu. Lapisan-lapisan itu. Supaya apa itu? Supaya apa itu? Meteor-meteor itu tidak sampai jatuh mengenai itu. Jadi kayak jatuh begitu sudah habis, hancur dikena apa? Udara itu. Dan itu cahaya matahari supaya gak langsung kepada manusia. Jadi ono di apa itu jenenge awar-awari apa jenenge atmosfer. Apa namanya? Ya itu supaya tidak langsung panas begitu. Ada aturannya, Masya Allah. Dihiasi begitulah. Cuma ingat, kamu itu ingat bahwa alam raya ini adalah ayat Allah. Ayat-ayat Allah ini merupakan salah satu bukti bahwa itu ada wujudnya, pasti ada yang mewujudkan, yaitu Allah. Ingat bahwa alam raya ini adalah diciptakan yang seindah seperti itu adalah menunjukkan kuasa Allah. Allah yang ngatur segalanya itu. Yang ketiga, ingatlah bahwa alam raya ini adalah apa sejenis rambu-rambu jalan. Ya toh? Rambu-rambu jalan untuk menuju kepada akhirat. Itu. Jadi rambu jalan. Karena ini rambu jalan diciptakan dengan indah, kono jok mandek ono di rambu-rambu iku. Kalau kamu mandek di situ itu, kamu akan tersesat. Nyata saiki, batasi menungso iku sudah dibatasi waktune. Kamu mulai hidup di dunia sakmene tanggal ini, bulan ini, ya toh, tahun sekian, nanti kamu harus datang di sana, di kuburan itu dinteni karo malaikat itu. Di kuburan itu dinteni, kon harus tanggal ini, jam sekian, itu harus masuk di situ. Bulan ini, tahun ini. Lah lek kon dekut ngrumpukno apa jenenge tanda-tanda sing kono, oh iki masak rumpun, dekut. Akhirnya terlambat, kamu datang di situ dijemput karo malaikat. Lho nang biar iki kok gorong teko, Joko ceblung nang kono kowe. Ya begitu. Wis dikanune diatur gitu, iku sama atapane. Dadi ojo dekut juku iku saja, jangan. Boleh Joko itu ya. Oh iki butuh mangan Joko. Ambil berjalan terus menuju ke sana. Lek kon sampai dijemput tidak ada persiapan ya opo. Coba saniki, kate nang Pasir Putih gak siap-siap moro bisa teko ya apa? Gedabal kan gak karuan. Oh lore di sehingga gak ono sanguni babar plas. Lali kabeh lho. Iku lek disebut bis. Disebut malaikat yo, diseret apa nek sing Jabaniyah iku. Ayo. Jangan ojo jadi ojo mandek, kon lek mandek dek rambu-rambu iku pertama juga kamu akan rugi sendiri, sengsara sendiri kamu. Tetap dijemput karo malaikat itu. Nah, gitu. Nah, yang kedua, kamu akan mengganggu orang lain. Macet. Rambu iku rambu letter S ojo mandek terus begitu loh. Jadi begitu supaya teko iku wocontah rambu itu. Jadi jangan kamu berhenti di rambu ora iso teko gene. Gitu loh. Itu. Lah itulah tanda-tanda itu.
Jadi dekut ngelompokno iki, ngelompokno iku, mari tinggal mati lho wis gak iso digawa. Gak iso digawa to. Baru gawe rebutan karo anake. Wah aku iki geger anake satru wis. Aduh. Cobalah kita pikir itu, gitu loh. Nah, itu. Nah, tabsira wa dzikra likulli abdin munib itu. Tabsira, untuk itu semua itu untuk menjadikan pelajaran yang ditetapkan oleh Allah indah-indah itu, pelajaran itu. Wa dzikra dan peringatan likulli abdin munib bagi tiap-tiap hamba yang kembali. Ya, itu. Jadi tafsirah itu pelajaran. Asal katanya itu basor itu melihat, basor itu melihat, nador itu nalar. Jadi tafsirah itu menjadikan pelajaran. Kamu melihat deloken alam raya ini, deloken Quran itu. Baru dengan kamu bisa melihat ini, bisa berpikir, nalarmu berjalan, mengakuilah kamu. Gitu loh. Alam raya. Nah, wa dzikra sebagai peringatan itu, dipelajari itu. Likulli abdi munib bagi tiap-tiap hamba yang kembali. Apa hamba itu? Ini hamba itu yang dikatakan hamba. Manusia itu ada dua. Ono sing yang menjadi dirinya merasa sebagai hamba, ono sing gak merasa sebagai hamba. Hamba itu orang yang baik, orang yang jadi hamba Allah itu, hamba itu abd itu alat. Satu alat. Di kodho karo tentara itu kan abdi negara. Jadi alatnya negara, misalnya. Nah, alat negara itu selalu menyiapkan diri dan melakukan sesuatu apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan segala sesuatu apa yang dilarang oleh Allah. Itu alat. Jadi dia melakukan sesuatu hanya cuma untuk perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu ya toh, itu alat. Yang kedua, apa yang dimiliki sebagai orang hamba ini, abad itu, apa yang dimiliki baik dirinya, baik suaminya, baik istrinya, baik anaknya, baik hartanya, semua bukan miliknya, itu adalah sarana untuk melakukan kegiatan tugas itu tadi. Itu bukan miliknya, itu milik Allah. Itu loh. Ya tuh. Nah, yang ketiga, dia tidak akan melakukan sesuatu yang diinginkan sendiri kecuali ada izinnya Allah. Aku tak cuti lek ngono lek Dek pegawai. Begitu. Ini loh hamba. Tapi ono sing wong gak ngreken, ora gelem dijadikan hamba. Kak sak karepku dhewe, insyaallah ora. Ya waduh wis. Itu bahaya orang itu. Jadi mereka itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang merasa dirinya menjadi hamba Allah. Kita hamba apa bukan ini? Hamba Allah, taat kepada Allah itu. Nah, wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubarakan fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubarakan, dan kami turunkan dari langit air penuh dengan keberkatan. Allah itu menurunkan air dari. Apa sih berkat itu? Berkat itu apa berkat? Berkat itu sedikit tapi banyak, dirasakan banyak. Jenengan lek oleh berkat itu lek sak tumbuh iku toh dipangan wong telun, kadang-kadang gantek. Wareg. Lho kok ora sampean Pak Afid war-war. Lah mari mangan ku tak kei gedang goreng ora gelem mangani. Lho, padahal dipangan wong 5. Tapi mari mangan berkat iku wis santai. Gorong entek iku berkate jajane sik ono. Ya ta? Terus baru kek ono meneh iki lho jajane entekno, wis wareg lho. Berarti iku mek sakmono setitik itu berkat. Itu namanya berkat. Nah, berkat itu apa? Kebajikan yang banyak. Nah, Allah menurunkan dari langit air itu mang. Nah, diturunkan dari langit berapa air yang penuh keberkatan, sedikit tapi manfaatnya banyak. Fa'ambatna bihi jannatin. Lah dari air yang diturunkan sedikit itu tumbuhlah dengan air itu pohon-pohon. Lemu-lemu, sehat-sehat itu kebun-kebun. Wahabba, dan biji-biji tanaman sing ditanam itu cokol kabeh. Ya toh, jagung ditabur kono cokol kabeh. Al-hasid, dan ditekam sing iso dipaneni. Gitu. Wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid.
Wa nakhla basiqatin, dan pohon-pohon kurma yang tinggi-tinggi. Wow, itu dulu. Kenapa kok kurma, kok tidak yang lainnya? Karena kalau di Arab sana pada waktu turunnya ini tidak ada pohon kelapa, tidak ada. Pohon apa namanya? Pohon duren ya tidak ada. Jadi supaya ngerti kurma itu. Itu ditumbuhkan itu dengan air itu. Laha tolfun nadid, yang mempunyai mayang-mayang yang bersusun-susun. Nah ini kayak kelompok mayangi, ono mayang. Dari mayang itu loh menumbuhkan buah-buahan itu. Allah itu. Rizqal lil ibadi wa auhayna wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Rizqal lil ibadi, untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba yang taat ibad. Lek abid hamba yang tidak taat, lek ibad hamba yang taat itu. Nah, itu wa ahyayna bihi baldatan maita, dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati. Coba lihat. Tanah sing kering, tandus itu gak akan muncul apa-apa itu. Tanduran-tanduran biji-biji sing ono di kono gak muncul. Baru jenengan siram, jret, apa yang terjadi? Muncullah tumbuh-tumbuhan. Macam-macam tumbuh-tumbuhan, suket-suket tumbuh semua itu subur kabeh iku. Kadzalikal khuruj, ya seperti itulah cara Allah membangkitkan manusia. Bisa jadi besok begitu. Sing ngono ndek tanah kabeh keurukan iku dihudani karo Allah, cukulah manusia iku tangi kabeh ana sak kuburan. Pertanyaannya sekarang lah, ya apa lek sing hancur teko apa jenenge? Teko pesawat iku Pak Fit. Tetep ana ndek tanah ae. Tetep ada di tanah. Masih hancur lebur dan gak karu-karuan tuh masih ada bijinya, itu masih ada di dalam tanah. Lah ya apa lek dipangan iwak mati ono di jero tanah, sama. Pasti kembali ke tanah, disiram oleh Allah, cukullah manusia itu di atas bumi itu. Nah, di situ. Itu contohnya. Ya seperti itulah Allah membangkitkan. Yang tidak tahu kamu di atasnya, tidak tahu ada biji-bijian, begitu disiram air muncullah. Masya Allah. Kadzabat qablahum qaumun Nuhin wa ashabur rassi wa Samud. Nah, ini semua itu sudah disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya, termasuk Nabi Muhammad yang terakhir itu. Bahwa kamu nanti akan mati, ya toh, dan kamu nanti akan dihidupkan kembali, hidup di akhirat sana. Jadi kalau saya dilihat Pak, bahwa manusiaku tidak akan musnah. Hanya cuma kita pindah tempat. Yang pertama ono ndek gene gua garbani ibu, ndek rahim. Ditokno metu wis gak ono ndek rahim kono. Hidup di dunia, ya toh. Ono ndek dunia iki mari ngono mati, dengan jalan mati itu hidup lagi tempat. Mulane gak perlu susah. Gak perlu kita susahi. Loh, kenapa? Karena kita sudah tahu nanti akan ketemu lagi. Oh ya wis Pak, sampean dikon ndek kono, ndek swarga, ya toh, di sana. Nanti akan saya menyusul. Mulane ono innalillahi itu. Karena kita sadar bahwa kita pasti nyusul itu. Jadi yo nangis sing nangis bener boleh, memang itu memang wajar manusiawi, ya toh. Tetapi gak sampai meronta-ronta. Itu sudah sadarilah itu. Makanya kita terapkan. Kita ini kita terapkan, kita isi dengan keimanan itu supaya tidak meronta-ronta. Ya apa aku urip sapa iki aku urip. Aduh sapa sing ngingoni aku aja wis. Ada kan begitu? Banyak. Lah oleh karena itu belajar. Pasti kita akan menghadapi itu. Dengan demikian kita tidak meronta-ronta. Gitu loh. Nah itu. Nah, di situ mesti. Lah ini diceritakan oleh Rasul itu diceritakan. Tapi orang ono sing gelem menerima, kebanyakan mereka menolak, gak percaya. Nah itu. Sebagaimana kadzabat qablahum qaumun Nuhin wa ashabur rassi wa Samud. Sebelum mereka itu telah mendustakan juga. Golongan Nabi Nuh itu disampaikan kayak ngono itu. Tapi dia tidak mendustakan, gak ngereken. Gak diperhatikan itu. Wa ashabur rassi lah penduduk ras itu penduduk yang ada di sumur itu, sumur yang dibutuhkan oleh minum penduduk itu dengan minum minum binatang-binatang itu. Ini umat Nabi Soleh. Itulah yang menjadikan penyebab umat Nabi Soleh itu membunuh onta nih Allah yang menciptakan dari batu karangku iku. Wa Samud iku Nabi Soleh itu. Ya, wa Samud dan Nabi Saleh. Wa Adu wa Fir'aun wa Ikhwanu Lut. Itu Nabi
Kaum Ad, Nabi Hud itu juga begitu. Dikandani begitu wes. Nah, itu kaum Ad, Nabi Hud itu juga begitu. Wa Fir'auna wa ikhwanu Lut itu. Fir'aun juga begitu. Ternyata mati. Pada waktu sehat itu gak merasa dirinya akan mati. Ya, sampai sekarang begitu. Kita seringkali mengantarkan jenazah orang yang mati. Merasa bahwa dirinya itu tidak akan mati. Waduh, sik metakil lah. Ya kan begitu toh? Iya gak mati. Wa ashabul aikati wa qaumu tubba kullun kadzabar rusula wa haqqa wa'id wa ashabul aikah dan penduduk aikah. Nah, penduduk aikah itu ayo umat capek. Nabi Su'aib iku sing nakal nyambut gawe iku. Sing ngurangi apa? Timbangan. Nirangi timbangan, ngurangi meteran itu nakal. Nabi Lut itu juga begitu. Dikandani yo gak kena. Nabi Lut iku tukang apa yo? Tukang Sodom iku senengane lanang padha lanang. Iku lanang padha lanang senengane. Ngalahno binatang ora gelem. Jadi di bawah binatang. Wa ashabul aikati wa qaum tubba yaitu aikah wa qaum tubba. Tubba itu apa? Tubba itu adalah raja yang berada yang hidup di Yaman. Hadral Maut itu. Lah dia ini memerintahkan umatnya, memerintahkan rakyatnya masuk Islam, dia sendiri tidak mau mengikuti tuntunan agama itu. Kullun kazzabar rasid itu. Kullun masing-masing itu kazzabar rasid mendustakan rasulnya disampaikan itu tidak percaya. Gitu loh. Kullun kazzabar rasid fa haqqa wa'id maka sudah semestinya mereka itu mendapatkan ancaman Allah. Sebab apa? Orang-orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan wis saenake dhewe wis. Gak duwe dosa, gak ngerti dosa lek jare ndek arep saiki. Iku gak ngerti dosa, dadi apa ae dilakoni wis. Sing penting seneng gitu. Nah, afa ayina bil khalqil awal bal hum fi labsim min khalqin jadid. Afa ayina bil khalqil awal, maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Bal hum fi labsin min khalqin jadid, sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu min khalqin jadid tentang penciptaan yang baru. Allah tidak akan gak akan lesu, letih, dia gak akan kesel, gak akan lelah dalam penciptaan yang akan diciptakan itu. Walaupun sudah berapa jumlahnya, mulai Nabi Adam sampai terakhir itu. Mati, sing urip ngono ketok dihitung. Sing mati sudah berapa? Triliunan itu. Oh, ya cuma dihujani itu tadi tangi kabeh. Moro cukul kabeh wis. Ya toh, koyok laron, ya toh, laron ono iku ngumpul kabeh, padha muda kabeh. Ya toh, ono sing ireng, ono sing kuning, muda kabeh. Ngumpul dadi sing kena kono. Baru. Lho ya apa ya persis laron. Jenengan lek napa? Benjing lek nang Mekah. Ndek ana ndek Musdalifah niku. Ndek Musdalifah niku kula lek ningali saka dhuwur kan bukit ini ana di isor ini, terus ana ndek dhuwur. Kula ningali saka dhuwur iku wong-wong padha ndodok kabeh ana kono kaya pitik boiler. Dadi putih-putih padha ya Allah, padha ndodok-ndodok golek ya watu. Iku berapa juta manusia di kono. Ngumpul dadi siji mabit iku. Menginep ana kono. Waktu yang sama. Itulah. Lah koyo ngono iku. Nah itu nanti begitu cokol kabeh ana kono kemeruwet koyo laron. Baru digereng iki sing kafir padha kafire. Gitu. Sing mukmin padha mukmine. Sorong wis. Sing kafir disorong tekakno malaikat apa Jabaniyah itu. Sing aratarit itu sak karepmu kita terserah. Ini hanya cuma diceritakan. Nanti akan jadi kenyataan. Dunia akan jadi cerita. Ya toh? Ini kita akan menuju kepada kenyataan ini. Itu. Sebenarnya maka apakah kami letih menciptakan? Tidak letih. Ya tidak ada keletihan itu. Ya sekarang itu diciptakan itu gonta-ganti terus itu melalui sistem yang oleh Allah diciptakan itu. Balhum fi labsim min khalqin jadid. Sebenarnya mereka itu sakjane wis pikirane dan hatinya itu mempercayai tapi ragu-ragu gitu loh. Jadi orang-orang yang
gak percaya dengan hari pembalasan, hari dihidupkan kembali hari kiamat itu jadi dia ragu-ragu tapi tidak mau mempelajari gitu Pak. Masalahnya itu. Coba sekarang akal sehat saja loh. Biyen lo bapakku sik Joko, ibuku sik Prawan, aku di mana? Gitu loh. Lah kok iso jadi koyok ngene asale teko sperma dan ovum itu kok jadi koyok ngene gantenge. Ya kan begitu toh? Nah itu gak mungkin. Jadi akal itu sudah menjelaskan bahwa itu adalah benar nanti ada hidup lagi. Wong sing gak ono iso urip apa meneh sing bekas ono. Sing ono apa jenenge? Itulah. Jadi akal itu pasti ke sana. Cuma dia itu ragu-ragu, orang gelem mempelajarinya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu tanyakan, monggo silakan mau tanya. Ada yang mau tanya? Tidak ada? Sudah cukup jelas? Kalau cukup jelas kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id. Ma yalfitu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Raqibun atid lho ya. Jadi sing ana ndek kene iku ndek sebelah kanan iki malaikat iku jenenge Raqibun Atid, bukan Rokit Atid, bukan. Iku Raqibun Atid. Lah di sini lek memang di sini Raqib di kene Atid berarti Raqibun wa Atid. Jadi karena di sini Raqibun Atid, jadi jenenge iki ya Raqibun Atid, rokene Raqibun Atid gitu. Raqib Atid itu. Ma yalfitu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfitu min qawlin illa ladaihi raqib. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Wa nufikha fis sur. Dzalika yaumul wa'id. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sabiqun wa syahid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza kasafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawmal hadid. Wa qala qarinuhu hadza ladayya atid. Alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid. Manna'il lil khairi mu'tatim muribin alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil adabis syadid. Qala qarinuhu rabbana ma adghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Hadza ma tu'atuna likulli awwabin hafid. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munibin idkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Shadaqallahul azim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم مثل الكلم وأزلفت الجنات للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Sadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.